Oke ya, kita coba ya. Cek 1 2 3 cek. Aduh, lama nih. Lamanya pakai banget nih, udah nggak update video di YouTube. Kegiatan trading entah gimana gimana. Tapi nggak apa-apa lah. Dari notif dari history yang ada di yang tampil di channel itu terakhir upload itu setahun yang lalu. Tapi masih kok trading, masih ada teman, ada beberapa teman yang nanya, masih trading nggak sih, katanya. Ya masih, tapi ya gitu gitulah. ah jadi hari ini itu hari Minggu Minggu tanggal 17 Maret tahun 2024. Kebetulan pas waktu sahur ya, kebetulan kita lagi di bulan suci Ramadan, jadi lagi ini selesai menikmati santap sahur. Oke ya, kita nggak usah berlama-lama. Kebetulan ini market memang lagi libur karena memang hari Minggu ya. Kalau terus kemudian di kripto ya, kayaknya Bitcoin, Ethereum ini kayaknya apa namanya ya, bergerak terus karena kayaknya memang nih tujuan dalam seminggu tuh nggak pakai libur gitu. Atau kita intip ya, kita intip. Wih, nih lagi turun nih, lagi cenderung turun. Tapi saya nggak pernah sih trading di sini. Itu aja ya. Kita fokus ke Euro USD deh. Jadi sekilas kalau kita lihat chart Euro USD saat ini tuh, kalau kita perhatikan dari kiri ke kanan gitu kan. Karena kan memang bergeraknya kanan biasanya dalam trading kita itu biasanya yang paling utama adalah identifikasi tren. Nah, lalu bagaimana caranya? Sederhana sekali. Dari kiri ke kanan kita lihat. Kalau saya memang pakai candlestick ya. Ini ada bar kayaknya di sini ya. Ini ada bar chart, terus ada candlestick gitu kan, biar lebih enak mengidentifikasinya. Saya biasanya lebih cenderung pakai candlestick. Nah, dari apa yang terjadi, kecenderungan apa yang sedang terjadi dari sisi kiri chart menuju kanan chart. Di sini cukup jelas bahwasannya kecenderungannya adalah pergerakannya sedang naik. Nah, ini kebetulan di time frame H4. Jadi di time frame H4 itu trennya sedang naik karena guru saya dulu bilang begini, akan ada tren di setiap time frame. Jadi bisa saja kan, kalau kita ke TF yang kecil, nah ini misal kayak gini, M5 ini malah lebih ke naik turun aja ya. Coba kita ke ini atau ke M30 deh. Nah, justru yang terjadi adalah trennya sedang turun gitu. Nah, cuman biasanya pergerakan harga yang dominan itu lebih di apa namanya ya, lebih cenderung ada di time frame yang lebih besar. Bisa jadi kalau di monthly ini kayaknya jauh ya. Oh, ini pergerakannya bisa ratusan bahkan ribuan pip. Oh, kayak gini. Biasanya di daily sih, di daily. Nah, contoh daily juga kayaknya masih dalam kondisi up mungkin ya. Nah, ini kan, ini up, ini koreksi, up lagi, koreksi lagi, up lagi. Nah, ini mungkin mau koreksi lagi atau gimana gitu kan. Nah, tapi saya biasanya kalau menggunakan TF daily ini, saya lebih suka dengan istilahnya apa ya nyebutnya ya, dominasi pelaku market itu sendiri. Nah, dari mana dominasi itu terlihat? Biasanya dari body candlestick. Nah, biasanya kalau bodinya itu panjang, itu memberi informasi di satu time frame tersebut itu dominasi lebih tinggi. Contoh nih, sedang turun begini, berarti itu mungkin market sedang didominasi oleh seller. Nah, kalau yang kayak gini, nah, ini panjang gitu, market sedang
didominasi oleh buyer, paling gitu aja. Nah, saya biasanya mapping itu lebih ke mingguan. Mingguan ya, bukan berarti saya melihatnya weekly, tidak. Tapi biasanya saya lebih ke daily tetap dan H4. Kondisinya seperti itu. Lalu kemudian kita sudah mengidentifikasi bahwasanya harga sedang naik. Nah, saya paling suka dengan teknikal ini tidak banyak menggunakan indikator, tapi lebih ke toolsnya aja sih. Saya biasa pakai trendline. Nah, karena dari sini adalah ini harga terendahnya ada di sini, saya hubungkan dengan harga terendah berikutnya. Nah, sampai di sini kesimpulan saya mengatakan bahwa tren memang masih cenderung bullish. Nah, dari sini saya bisa menyimpulkan itu. Lalu kadang saya menggunakan bantuan Fibonacci retracement untuk mengukur seberapa besar sih koreksi. Nah, di penggunaan Fibonacci ini itu bermacam-macam. Jadi tergantung masing-masing si pengguna, si trader sendiri. Cuman secara dasar katanya cara menggunakan Fibonacci yang benar itu ketika tren itu naik itu menariknya dari bawah ke atas. Begitu sebaliknya, ketika tren sedang turun berarti cara menariknya itu dari atas ke bawah. Jadi saya di sini saya lebih mengidentifikasi harga gelombang yang terdekat. Mungkin saya ambil dari sini saja. Ini ke sini. Nah, kayak gini. Sekarang kita hapus dulu ini ya, kita abaikan dulu trendline-nya. Nah, di sini level 100, di sini level 0. Nah, level-level koreksi itu secara defaultnya kebetulan saya menggunakan MetaTrader 4 ya masih ya. Saya belum pengguna MetaTrader 5. Jadi ada level 23,6, ada level 38,2, ada level 50. Ini yang katanya 50 sampai 61,8 itu yang katanya memang jadi titik krusial apakah harga itu akan tetap melanjutkan trennya atau bahkan akan berubah tren ketika harga justru mampu membreakout area 61,8. Makanya di sini sengaja saya tulis waspada. Nah, di sini. Nah, dengan demikian saya bisa simpulkan bahwasanya tren itu memang sedang naik. Jadi kemungkinan untuk 1 minggu ke depan mungkin naik, tapi saya berharapnya jika benar harganya naik, saya tetap berharap koreksi itu akan ada di angka 61,8. Karena apa? Kalau kata-kata trader profesional itu dia bilang kalau kita nge-buy berarti kan kita butuh harga termurah. Di mana harga termurah untuk membeli gitu kan. Akan dilepas ketika nanti harga sudah mahal kan gitu. Nah, simpelnya seperti itu saja. Simpelnya seperti itu saja kalau saya. Tapi secara teknikal seperti itu aja. Tapi biasanya kenapa harga bisa bergerak secara fluktuatif seperti ini? Biasanya itu dipengaruhi oleh faktor fundamental. Nah, kalau teman-teman nggak begitu paham dengan fundamental dan malas belajar fundamental, teman-teman tenang, kalian tidak sendirian. Saya juga begitu gitu. Kalau disuruh belajar fundamental itu pusing. Tapi bagi saya pribadi, saya tidak bisa mengabaikan itu. Saya tetap harus melihat. Setidaknya saya tahu. Saya pengen tahu kapan sih data-data ekonomi sebuah negara itu dirilis gitu loh. Nah, kali ini saya menggunakan referensinya itu di Trading Economic, kita panggil ya. Kita coba kita masukkan Trading Economic di sini. Kita masuk ke kalender ya. Nah, ini 16 kemarin, nah ini hari ini libur ya. Nah, dimulai dari hari Senin itu ini ada Cina kayaknya, ada industrial production tahunan, retail sales tahunan juga. Nah, di sini menariknya
di hari Senin ini ada EA ini Euro area. Nah, menariknya begini, sekilas tentang bagaimana harga itu bergerak. Hal yang paling berpengaruh terhadap menguat atau melemahnya mata uang di sebuah negara itu lebih disebabkan oleh tingkat suku bunga acuan yang ditetapkan oleh bank sentral masing-masing negara. Salah satu indikator yang dipakai oleh bank sentral untuk menentukan tingkat suku bunga acuan itu adalah angka inflasi biasanya. Nah, inflasi itu secara ekonomi pengertiannya kondisi harga barang yang naik secara terus-menerus, itulah kurang lebihnya seperti itu ya, pengertian secara ilmu ekonominya. Nah, di sini yang menarik saya adalah adanya inflasi. Nah, ini YOY itu year on year, jadi secara tahunan. Di periode sebelumnya inflasi itu diprediksi di angka 2,8%. Lalu ada konsensus ini seperti kesepakatan bersama para analis gitulah kira-kira, memprediksi nanti rilisnya kira-kira berapa sih gitu kan. Itu di angka 2,6. Nah, ada forecast itu perkiraan kan, ada 2,6. Nah, biasanya kalau rilis ternyata ini benar, inflasi menurun, itu bank sentral tidak ditekan dengan kebijakan untuk menaikkan suku bunga. Bahkan kalau menurun justru bisa memangkas suku bunga acuan atau setidaknya mempertahankan suku bunga acuan yang sudah ada. Nah, termasuk inflasi, CPI ini juga begitu. Nah, ini adalah indikator-indikator yang akan memberi efek ke bank sentral dalam menentukan kebijakan moneternya. Nah, kalau dari data-data ini ada kecenderungan justru inflasi akan turun. Kalau inflasi turun berarti harga akan turun. Nah, kira-kira begitu. Nah, saya kalau tradingnya di Euro USD ada dua areal yang saya perhatikan. Ya, tentunya Euro area dan satu lagi rilis data dari USD sendiri dari Amerika Serikat. Nah, ini ada Kanada. Ini saya jarang sih trading di sini. Nah, kayaknya yang menarik di hari Senin hanya itu ya. Kemudian ada lagi, ini di hari Selasa. Oh, ini juga ini penentuan suku bunga acuan itu JP ini Jepang. Nah, di BOJ ini juga menentukan suku bunga. Cuman saya memang betul-betul hampir tidak pernah trading di pasangan mata uang yen. Nah, ada lagi Aussie, Australia. Lagi-lagi memang minggu depan ini minggu pengumuman suku bunga aja yang ada. Nah, lalu yang menarik lagi, nah ini Kanada juga inflasi lagi di Kanada. Rilis inflasi. Nah, ini si Amerika masih anteng-anteng. Kemudian kita masuk di hari Rabu. Nah, hari Rabu itu justru giliran GBP. Oke, kita abaikan dulu karena kita fokusnya ke euro. Nah, kita lebih ke pasangan mata uangnya saja nih. Ini ada nih speak ini tidak ada data tapi statement-statement yang akan ikut mempengaruhi bagaimana para pelaku market bereaksi di pasar nanti gitu. Nah, ini masih belum ada yang seru, tapi yang menariknya adalah di sini nih. Dan menariknya lagi, kita teman-teman trader yang di Indonesia rilisnya jam 1 dini hari. Nah, ini the Fed interest rate decision. Nah, ini penentuan suku bunga acuan. Nah, periode sebelumnya di angka 5,5%. Konsensusnya kayaknya sama. Jadi dari sini kita bisa prediksi atau kita bisa ambil kesimpulan para analis handal itu, sebagian besar analis pasar dunia itu memprediksi bahwasanya the Fed akan tetap mempertahankan suku bunga acuan di angka 5,5%. Nah, ini ada interest rate projection. Nah, ini yang kayak gini nih sama, kita nggak paham. Bukan kita deh, saya tuh nggak begitu paham juga. Kemudian akan disusul dengan the Fed-nya itu press conference. Nah, biasanya di sini nih yang harga yang seru.
Lalu setelah ini sih biasanya market akan nentuin arahnya aja gitu. Tapi banyak nih ya. Kayak data tenaga kerja, ya kan, ada ini penjualan perumahan sampai di hari Sabtu itu, Jumat ya kok Sabtu, sorry. Nah itu udah habis. Nah kita ke sini. Nah penentuan suku bunga itu seringkali menjadi acuan para investor untuk menentukan sikap dalam berinvestasi, dan itu tidak terlepas juga para pelaku teman-teman trader di market forex. Nah biasanya ada sebuah kecenderungan ketika mata uang itu, suku bunga itu dipertahankan, itu biasanya lebih cenderung melemah. Mata uang tersebut akan melemah, kecuali ketika press conference nanti ada isu-isu yang dihembuskan bahwasanya dalam sebulan atau 2 bulan ke depan atau dalam waktu dekat kemungkinan bank sentral akan menaikkan suku bunga, itu biasanya cenderung menguat. Nah, jadi di kondisi seperti ini kita sering bingung nih, waduh, jadi arah market kemana? Nah, yang tidak pernah saya lupa dari nasihat guru saya dulu tuh, beliau bilang begini, fundamental itu untuk ngejawab kenapa harga bergerak, sedangkan teknikal itu untuk menjawab kapan kita masuk ke market. Nah makanya dari situ saya ini mungkin juga murid-murid yang bandel juga gitu kan, jadi nggak mau terlalu pusing tentang bagaimana fundamental itu gitu. Yang penting ketika fundamental itu dirilis, ya fundamental itu terkait terutama rilis data ekonomi ya, itu dirilis, menjelang dirilis paling saya siap-siap di depan chat kemana harga, nanti juga akan melihat rilis aktualnya seperti apa. Kalau rasanya gitu, rasanya sesuai, ya udah kita entrynya kapan, secara teknikal. Nah itu karena saya nggak mau trading itu terlalu banyak mikir gitu. Bukan soal analisa, itu perlu, tetap analisa itu perlu, tapi maksud saya nggak mau terlalu mikir terlalu mendalam sejauh ada manajemen risiko yang kita lakukan di situ gitu. Jadi saya lebih ke sana gitu, saya fokus ke sana. Jadi kalau dari chart sendiri kita, nah ini saya tetap akan berpandangan bahwasannya memang harga ini akan cenderung naik, apalagi ketika inflasi yang katanya diprediksi turun. Jadi harapan saya di hari Senin itu begini, siapa tahu ya, setelah inflasi turun tadi itu terus harga akan melanjutkan trennya kembali gitu kan, karena trennya masih naik. Nah, siapa tahu itu saya lebih ke situ. Ini untuk Euro USD. Jadi saya lebih ke situ. Terus kemudian untuk di trading harian ada salah satu metode yang saya pakai dan ini nggak pernah saya tinggal, itu adalah metode pivot point. Nah, kalau saya beranggapan sih support dan resisten itu lebih dipengaruhi oleh itu gitu. Bukan dipengaruhi, tapi memang perhitungan dasar, bahkan ilmu dasar dari trading forex sendiri itu, saya pertama kali mengenal trading forex itu justru ilmunya cuma itu aja gitu, support dan resisten, kemudian ada pola-pola perhitungan dengan pivot point. Tapi ada rumusnya memang, tapi seiring berkembangnya ini ya teknologi itu, banyak teman-teman yang memang jago coding itu membuatkan indikator nih, contohnya ini. Nah, saya biasanya menggunakan ini. Oke, kita kecilkan. Nah, di sini ada pivot, ada middle resistance, ada R1 resisten 1, ada middle resistance 2, ada R2 dan seterusnya. Sampai 3 sih kalau nggak salah, cuman indikator cuma sampai 3, nggak sampai 4. Begitu juga kondisi turun, ini ada middle support, support 1, middle support 2, middle support 3, dan terakhir support 3. Nah, ini biasanya
saya menggunakan ini untuk level-level entry saya. Jadi memang ada beberapa metode, bukan satu metode aja. Saya teknikal ini juga saya pakai yang seperti ini, nanti saya turun ke time frame yang lebih kecil ini. Dan mungkin teman-teman yang baru nonton, baru-baru belajar sama-sama kita ini, mungkin bisa lihat video-video saya yang di belakang. Ada beberapa contoh yang entry itu memang entry saya sengaja direcord gitu, saya upload di YouTube. Oke, jadi kesimpulannya saya menyimpulkan bahwasanya minggu depan si Euro USD terutama ya, si Euro akan masih cenderung untuk menguat. Sampai di mana ya? Kita nggak usah muluk-muluk lah, paling sampai ke 0 Fibonacci ini lagi gitu kan. Atau mungkin bahkan bisa lebih. Saya pernah belajar, cuman saya lupa. Ada namanya Fibonacci expansion, itu ekspansi itu dia bicaranya itu gimana ya, lebih ke kemungkinan gitu, kemungkinan tujuan itu. Nah cuman masalahnya adalah saya nggak tahu nih menariknya dari mana gitu, lupa saya. Jadi dia ditarik gini, terus ada lagi level koreksi dia yang kita anggap gitu ya. Aduh, kalau warnanya kuning gini nggak seru ya. Ntar ya, kita rubah ya, agak ditebelin ya biar enak ya. Oke, nah jadi ekspansi itu kalau nggak salah saya seperti ini gitu. Jadi ini nih ditarik di sini, ini ke sini. Nah ini anggaplah ini satu gelombangnya. Nah jadi ada kemungkinan si harga itu kalau betul naik areal ini tujuannya. Itu kalau saya nggak salah ya. Kayaknya saya harus belajar lagi, mengulang lagi materi yang ini, tapi kalau nggak salah seperti itu gitu. Jadi kalau mau naik kira-kira kemana ya? Nah kemungkinan di sini gitu. Di areal ini, di areal 1,1058 inilah kurang lebihnya kayak gitu. Nah jadi kita analisa simpel-simpel aja ya, trading nggak usah dibuat pusing. Waktunya trading, waktunya istirahat ya. Paling itu aja. Kalau analisa bener, entry-nya bener, profit. Kalau analisa salah, entry-nya salah, paling loss. Paling gitu aja. Kita yang simpel-simpel aja. Kalau memang ternyata kita memutuskan untuk buy di sini, mungkin ya stop loss-nya bisa di sini, atau cut loss manual. Kalau nggak suka pakai stop loss kan. Atau ada yang pakai teman-teman ada yang penganut full margin dengan ketahanan berapa puluh pip. Kalau memang salah arah MC ya banyak cara manajemen risiko yang diterapkan oleh teman-teman, pasti lebih paham lah soal itu ya. Oke teman-teman, cukup ini dulu. Nanti paling ke depan nanti kita sambung analisanya untuk GBP USD mungkin ya, karena kayaknya si BOE juga bakal rilis suku bunga juga di minggu depan ini, tapi kita buat di video terpisah ya. Oke, saya rasa sekian, terima kasih.